Guru selalu hukum aku karena terlambat. Dia tak tahu aku harus urus ibu stroke sendirian. Di sebuah desa kecil di pinggir kota, hidup seorang anak laki-laki bernama Rian, usianya baru 10 tahun. Tapi matanya sudah seperti orang dewasa yang lelah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Rian sudah bangun. Ia mencuci pakaian ibunya yang basah oleh keringat malam, menyiapkan bubur encer untuk sarapan, memandikan ibunya yang tak bisa bergerak sendiri sejak terkena stroke setahun lalu mengganti popok dewasa yang sudah penuh. Ibu Rian, Bu Siti, dulu seorang penjahit yang tangguh. Sekarang ia hanya bisa terbaring di kasur tipis di kamar sempit mereka. Stroke membuat separuh tubuhnya lumpuh. Bicaranya cadel dan sering menangis, tanpa suara karena merasa menjadi beban. Bagi anak semata wayangnya, Rian tak pernah mengeluh. Ibu istirahat saja, nanti Rian yang urus semuanya. Katanya setiap kali ibunya mencoba meminta maaf dengan air mata. Sekolah Rian berjarak hampir 3 kilometer dari rumah. Ia harus berjalan kaki karena tak ada uang untuk angkot. Setiap hari ia berlari sekuat tenaga agar tak terlambat, tapi sering gagal. Mengurus ibu yang kadang kejang-kejang di pagi hari, membersihkan muntahan, atau menunggu tetangga yang jarang datang membantu, membuatnya selalu datang terlambat 15-30 menit. Guru kelasnya, Pak Hadi, seorang guru yang tegas dan disiplin, selalu marah besar setiap kali melihat Rian masuk kelas dengan napas tersengal. "Rian, lagi-lagi terlambat. Kamu pikir sekolah ini tempat main-main?" bentak Pak Hadi di depan seluruh kelas. Anak-anak lain tertawa kecil atau menunduk kasihan. Rian hanya diam, kepalanya tertunduk dalam. Hukumannya selalu sama, berdiri di depan kelas selama 1 jam penuh. Kadang disuruh membersihkan seluruh toilet sekolah, atau menulis "saya anak tidak disiplin" 100 kali. Hari demi hari hukuman itu semakin berat. Pak Hadi pernah menyuruh Rian berlutut di kerikil halaman. Sekolah di bawah terik matahari karena terlambat lagi. Lutut Rian berdarah, tapi ia tak menangis. Ia hanya memikirkan ibunya yang sendirian di rumah. Tak ada yang memberi makan siang. Suatu pagi yang hujan deras, Rian lebih terlambat dari biasanya. Ibu Siti kejang hebat semalaman. Rian tak berani meninggalkannya sampai kejangnya reda. Ia berlari di bawah hujan tanpa payung. Bajunya basah kuyup, sepatu bolongnya penuh lumpur. Saat masuk kelas, Pak Hadi sudah berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. "Kamu ini anak macam apa? Setiap hari terlambat. Mau jadi apa kamu nanti?" teriak Pak Hadi sambil menarik telinga Rian karas di depan teman-temannya. Rian meringis kesakitan, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Di air mata akhirnya jatuh juga, bercampur air hujan di wajahnya. "Maaf, Pak," bisik Rian dengan suara parau. "Hukumanmu hari ini, kamu tidak boleh masuk kelas sampai istirahat siang. Berdiri di koridor." Rian berdiri di koridor yang dingin, tubuhnya menggigil karena basah. Ia memeluk lututnya sendiri, membayangkan ibunya yang mungkin sudah lapar sekarang. Tangan kecilnya gemetar memegang tas plastik yang sudah robek. Sore harinya, setelah jam pelajaran usai, Pak Hadi yang kebetulan melewati jalan kecil menuju rumahnya melihat sesosok anak kecil berjalan tertatih. Itu Rian. Anak itu membawa plastik berisi obat dan bubur yang dibelinya dengan uang sisa jajan mingguannya. Pak Hadi mengikuti dari kejauhan. Penasaran, Rian masuk ke sebuah rumah reot di gang sempit. Pak Hadi mendekat pelan-pelan. Dari jendela yang terbuka sedikit, ia melihat pemandangan yang membuat dunianya hancur seketika. Seorang wanita kurus sekali terbaring di kasur. Wajahnya pucat, air liur menetes dari sudut mulutnya. Rian sedang dengan hati-hati menyuapkan bubur ke mulut ibunya. Sesekali menyeka air mata ibunya yang terus mengalir. "Ibu jangan nangis, Riong kuat kok. Besok Rian pasti datang tepat waktu." "Maaf ya, Bu, Rian terlambat lagi hari ini." "Pak Guru marah besar," kata Rian sambil tersenyum kecil.
Meski suaranya bergetar menahan tangis, Bu Siti hanya bisa mengeluarkan suara parau. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak sedikit menyentuh pipi Rian dengan lemah. Air mata wanita itu semakin deras. Rian memeluk ibunya pelan. Tubuh kecilnya berguncang menangis tanpa suara. "Rian, maafkan ibu. Ibu cuma beban," bisik Bu Siti dengan susah payah. Pak Hadi berdiri membeku di luar. Lututnya lemas. Tangan yang biasa memukul meja dengan keras sekarang gemetar hebat. Semua hukuman yang ia berikan selama berbulan-bulan. Semua kata-kata kasar yang ia lontarkan. Semua tawa anak-anak yang ia biarkan. Semuanya kini seperti pisau yang menusuk dadanya sendiri. Malam itu, Pak Hadi tak bisa tidur. Ia menangis di kamarnya seperti anak kecil. Besok paginya, ia datang ke rumah Rian sebelum matahari terbit. Ia membawa dokter, obat-obatan, dan makanan. Saat melihat Rian yang sedang berusaha memandikan ibunya dengan air dingin, Pak Hadi tak kuasa menahan tangis. "Rian, maafkan Pak Guru," katanya dengan suara pecah sambil berlutut di depan anak itu. Pak Guru tidak tahu. Pak Guru jahat sekali. Rian hanya menatap gurunya dengan mata yang sudah terlalu sering menangis. Ia tersenyum tipis. Senyum yang paling sedih yang pernah Pak Hadi lihat seumur hidupnya. "Pak, tolong jaga ibu ya. Kalau Rian harus dihukum lagi, Rian terima. Tapi tolong ibu jangan ditinggal sendirian." Pak Hadi memeluk Rian erat. Guru yang dulu terkenal keras itu menangis terseduh-seduh di bahu anak kecil yang lebih dewasa dari dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, ibu Rian dirawat dengan lebih baik berkat bantuan sekolah dan tetangga yang akhirnya tahu keadaannya. Tapi luka di hati Rian tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali melihat Pak Hadi, ia masih tersenyum sopan. Tapi di matanya selalu ada bayangan hukuman-hukuman dulu. Rasa malu di depan teman-teman. Dan kesepian pagi-pagi yang basah oleh air mata. Dan Pak Hadi pun juga demikian. Ia tak pernah lagi menghukum anak yang terlambat tanpa bertanya dulu. Karena setiap kali melihat anak manapun datang terlambat, ia selalu teringat Rian. Anak kecil yang mengurus ibunya sendirian. Tapi tetap dipaksa berdiri di depan kelas sebagai anak tidak disiplin. Cerita ini mengingatkan kita, di balik setiap keterlambatan, di balik setiap kesalahan kecil seorang anak, kadang ada beban dunia yang terlalu berat untuk dipikul pundak kecilnya. Dijawab